Hasrat terselubung Neneng, rekam putrinya adegan tas senonoh dengan pacar. Neneng Komaladewi, 47, ternyata memiliki hasrat terselubung sehingga ia nekat membiarkan serta merekam tindakan tak senonoh putrinya dengan sang pacar di atas ranjang. Diketahui, seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD, 47, harus berurusan dengan polisi setelah ia sengaja membiarkan anak perempuannya, Hari, 16, digauli pacarnya di rumah kontrakan di wilayah Kranji, Bekasi Kota selama rentang bulan November tahun 2023 lalu. Tak hanya membiarkan putrinya melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar, NKD juga merekam peristiwa tersebut menggunakan ponselnya. Usut punya usut, Neneng melakukan hal tak masuk akal tersebut lantaran terobsesi dengan pacar putrinya. Bahkan, Neneng pernah mengajak pacar putrinya itu untuk melakukan adegan yang sama. Sayangnya, pacar sang putri menolak ajakan Neneng lantaran wanita 47 tahun itu bawa badan. Fakta tersebut diungkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan. NKD suka dan ingin berhubungan sama pacar anaknya. Tapi pacar anaknya tidak mau berhubungan dengan alasan NKD. Katanya bau, kata Armunanto, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Adapun latar belakang Neneng mengajak untuk berhubungan badan, lantaran suka dengan pacar anaknya itu. Dia, NKD, suka sama pacar anaknya, bebernya. Kebohongan Neneng terkuak dua kebohongan yang dilakukan oleh Neneng. Pertama, ia sempat mengelabui petugas medis di Puskesmas Malaka Jaya dengan memasukkan cucunya yang baru lahir ke dalam plastik hitam dan kardus. Dimasukkan dalam plastik hitam dan kardus dengan kondisi ari-ari atau plasenta masih menempel oleh NKD agar tak ketahuan oleh pihak keluarga, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Kepada petugas, ia mengaku jika bayi tersebut baru saja ditemukannya di toilet dekat kontrakannya, wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia juga mengaku bahwa bayi tersebut merupakan anak yang dilahirkan pengamen wanita. Padahal pada kenyataannya bayi berjenis kelamin laki-laki itu baru saja dilahirkan Hari di toilet rumahnya. Hari melahirkan pada usia kandungan 22 minggu setelah meminum obat penggugur kandungan yang dibelikan oleh tersangka lain, Nurhayati alias N. Saat itu, Neneng sendirilah yang memodali N sebesar 2 juta rupiah untuk membeli obat tersebut di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong. Tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Duren Sawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Kebohongan kedua yakni alasan perekaman yang dilakukan Neneng. Diketahui, Neneng sengaja merekam anaknya bersetubuh dengan kamera ponsel untuk kepuasan diri. Perekam pertamanya dilakukan pada November tahun 2023 lalu di indekos pacar Hari, di Kranji, Kota Bekasi. Kepada polisi, Neneng mengaku alasan ia membiarkan hubungan layaknya suami dan istri ini lantaran takut dengan pacar sang anak yang acap kali berkata kasar. Padahal pengakuannya justru berbeda ketika polisi melakukan pendalaman. Fakta terbaru, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan. Kelakuan tak masuk akal Neneng, rekam putrinya lakukan adegan intim dengan pacar. Tindakan tak masuk akal dilakukan Neneng Komaladewi, 47, yang merekam tindakan hubungan layaknya suami dan istri antara putrinya, Hari, dengan pacar putrinya. Terungkap niat terselubung Neneng melakukan aksi bejat tersebut dan membiarkan putrinya yang masih di bawah usia melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar. Diketahui, seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD, 47, harus berurusan dengan polisi, setelah ia sengaja membiarkan anak perempuannya, Hari, 16, digauli pacarnya di rumah kontrakan di wilayah Kranji, Bekasi Kota selama rentang bulan November tahun 2023 lalu. Tak hanya membiarkan putrinya melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar, NKD juga merekam peristiwa tersebut menggunakan ponselnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan.
NKD suka dan ingin berhubungan sama pacar anaknya. Tapi pacar anaknya tidak mau berhubungan dengan alasan NKD. Katanya bau, kata Armunanto. Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Adapun latar belakang Neneng mengajak untuk berhubungan badan, lantaran suka dengan pacar anaknya itu. Dia, NKD, suka sama pacar anaknya, bebernya. Kebohongan Neneng. Terkuak dua kebohongan yang dilakukan oleh Neneng. Pertama, ia sempat mengelabui petugas medis di Puskesmas Malakajaya dengan memasukkan cucunya yang baru lahir ke dalam plastik hitam dan kardus. Dimasukkan dalam plastik hitam dan kardus dengan kondisi ari-ari atau plasenta masih menempel oleh NKD agar tak ketahuan oleh pihak keluarga, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Kepada petugas, ia mengaku jika bayi tersebut baru saja ditemukannya di toilet dekat kontrakannya, wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia juga mengaku bahwa bayi tersebut merupakan anak yang dilahirkan pengamen wanita. Padahal pada kenyataannya bayi berjenis kelamin laki-laki itu baru saja dilahirkan Hari di toilet rumahnya. Hari melahirkan pada usia kandungan 22 minggu setelah meminum obat penggugur kandungan yang dibelikan oleh tersangka lain, Nurhayati alias N saat itu. Neneng sendirilah yang memodali N sebesar 2 juta rupiah untuk membeli obat tersebut di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong. Tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Duren Sawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Kebohongan kedua yakni alasan perekaman yang dilakukan Neneng. Diketahui, Neneng sengaja merekam anaknya bersetubuh dengan kamera ponsel untuk kepuasan diri. Perekam pertamanya dilakukan pada November tahun 2023 lalu di Indekos Pacar Hari, di Kranji, Kota Bekasi. Kepada polisi, Neneng mengaku alasan ia membiarkan hubungan layaknya suami dan istri ini lantaran takut dengan pacar sang anak yang acap kali berkata kasar. Padahal pengakuannya justru berbeda ketika polisi melakukan pendalaman. Fakta terbaru, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan. Kelakuan Neneng yang tak masuk akal. 1. Kepuasan diri bukan tanpa alasan. Neneng merekam aksi tersebut lantaran memendam perasaan dengan pacar Hari. Hal ini diketahui berdasarkan pemeriksaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Atas dasar motif inilah ia membiarkan sang anak melakukan hubungan layaknya suami dan istri itu dengan pacarnya. Sementara dirinya asyik merekam dengan menggunakan kamera ponsel demi kepuasan pribadi. Latar belakangnya, ibunya juga tertarik dengan pacar anak. Jadi ibunya membiarkan putrinya bersetubuh dengan pacarnya dan merekam. Motifnya itu untuk kepuasan diri dari ibunya, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. 2. Aborsi akibat hubungan layaknya suami dan istri ini, pada April tahun 2024 lalu, Hari diketahui hamil. Aksi Neneng pun berlanjut. Ia yang panik kemudian membantu anaknya itu untuk melakukan aborsi. Dengan segala cara, ia memberikan sejumlah ramuan hingga makanan seperti nanas muda asal kandungan Hari berhasil digugurkan. Takdir berkata lain, janin di dalam kandungan Hari justru bertahan hingga usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Ibunya berusaha untuk anak yang dalam kandungan itu digugurkan berusaha dengan segala macam cara seperti membeli nanas muda dan semacamnya tetapi kandungan dari anak itu tetap kuat, beber Nicholas. 3. Kelabui petugas medis Hari pun ternyata melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi rumahnya, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 16 April tahun 2024 lalu. Bayi tersebut lahir pada usia kandungan 26 minggu usai Hari mengkonsumsi obat-obatan penggugur kandungan. Pasca melahirkan, Neneng langsung membawa Hari dan bayi laki-lakinya ke Puskesmas Malakajaya untuk penanganan sekaligus memotong ari-ari. Untuk mengelabui petugas, bayi laki-laki itu dibawa Neneng dalam kondisi terbungkus plastik dan kardus, dan ia bahwa sudah menemukan bayi tersebut di toilet umum dekat kontrakannya. Kata dia, bayi tersebut dilahirkan oleh pengamen wanita. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur.
Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong, dan tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Durensawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Akibat perbuatan tersebut, para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dikenakan pasal 76 C-Jo, pasal 80 ayat 3, dan atau pasal 77A dan atau pasal 76 B-Jo 77 BU-RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 346 KUHP dan atau pasal 531 KUHP. Jelasnya. Seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD rekam anaknya bersetubuh dengan kekasihnya. NKD merekam anaknya menggunakan ponsel untuk kepuasan pribadi. Selain itu, NKD yang berstatus janda rupanya memendam perasaan dengan pacar anaknya berinisial HR. Dikutip dari tribunnews.com, NKD tega merekam hubungan anaknya tersebut dengan pacarnya di Jakarta. Setelah berhubungan badan, NKD malah meminta anaknya untuk menggugurkan kandungan. Bermodalkan uang 2 juta, ia meminta N atau Nyai untuk membantunya menggugurkan kandungan sang anak tersebut. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nicholas Ari mengatakan alasan NKD merekam anaknya yang berinisial RH bersetubuh dengan pacarnya untuk kepuasan dirinya. Bahkan NKD tertarik dengan pacar anaknya tersebut. Diketahui pelaku sudah bercerai dengan suaminya. NKD merekam putrinya sendiri saat sedang disetubuhi pacar di sebuah indekos di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat RH hamil, NKD menyuruh sang putri untuk aborsi. Kepada polisi, NKD mengatakan hal itu dilakukan karena kepuasan pribadi dan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kelakuan tak masuk akal Neneng, rekam putrinya lakukan adegan intim dengan pacar. Tindakan tak masuk akal dilakukan Neneng Komaladewi, 47, yang merekam tindakan hubungan layaknya suami dan istri antara putrinya, Hari, dengan pacar putrinya. Terungkap niat terselubung Neneng melakukan aksi bejat tersebut dan membiarkan putrinya yang masih di bawah usia melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar. Diketahui, seorang ibu di Jakarta Timur berinisial NKD, 47, harus berurusan dengan polisi, setelah ia sengaja membiarkan anak perempuannya, Hari, 16, digauli pacarnya di rumah kontrakan di wilayah Kranji, Bekasi Kota selama rentang bulan November tahun 2023 lalu. Tak hanya membiarkan putrinya melakukan adegan di atas ranjang dengan sang pacar, NKD juga merekam peristiwa tersebut menggunakan ponselnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan. NKD suka dan ingin berhubungan sama pacar anaknya. Tapi pacar anaknya tidak mau berhubungan dengan alasan NKD. Katanya bau, kata Armunanto, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Adapun latar belakang Neneng mengajak untuk berhubungan badan, lantaran suka dengan pacar anaknya itu. Dia, NKD, suka sama pacar anaknya, bebernya. Kebohongan Neneng. Terkuak dua kebohongan yang dilakukan oleh Neneng. Pertama, ia sempat mengelabui petugas medis di Puskesmas Malaka Jaya dengan memasukkan cucunya yang baru lahir ke dalam plastik hitam dan kardus. Dimasukkan dalam plastik hitam dan kardus dengan kondisi ari-ari atau plasenta masih menempel oleh NKD agar tak ketahuan oleh pihak keluarga, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Kepada petugas, ia mengaku jika bayi tersebut baru saja ditemukannya di toilet dekat kontrakannya, wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Ia juga mengaku bahwa bayi tersebut merupakan anak yang dilahirkan pengamen wanita. Padahal pada kenyataannya bayi berjenis kelamin laki-laki itu baru saja dilahirkan Hari di toilet rumahnya. Hari melahirkan pada usia kandungan 22 minggu setelah meminum obat penggugur kandungan yang dibelikan oleh tersangka lain, Nurhayati alias N. Saat itu, Neneng sendirilah yang memodali N sebesar 2 juta rupiah untuk membeli obat tersebut di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Durensawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong.
Tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Durensawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Kebohongan kedua yakni alasan perekaman yang dilakukan Neneng. Diketahui, Neneng sengaja merekam anaknya bersetubuh dengan kamera ponsel untuk kepuasan diri. Perekam pertamanya dilakukan pada November tahun 2023 lalu di Indekos Pacar Hari, di Kranji, Kota Bekasi. Kepada polisi, Neneng mengaku alasan ia membiarkan hubungan layaknya suami dan istri ini lantaran takut dengan pacar sang anak yang acap kali berkata kasar. Padahal pengakuannya justru berbeda ketika polisi melakukan pendalaman. Fakta terbaru, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan menyebut Neneng pernah mengajak pacar anaknya itu untuk berhubungan badan. Akan tetapi, ajakan berhubungan itu rupanya ditolak karena Neneng disebut bau badan. Kelakuan Neneng yang tak masuk akal. 1. Kepuasan diri bukan tanpa alasan. Neneng merekam aksi tersebut lantaran memendam perasaan dengan pacar Hari. Hal ini diketahui berdasarkan pemeriksaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Atas dasar motif inilah ia membiarkan sang anak melakukan hubungan layaknya suami dan istri itu dengan pacarnya. Sementara dirinya asyik merekam dengan menggunakan kamera ponsel demi kepuasan pribadi. Latar belakangnya, ibunya juga tertarik dengan pacar anak. Jadi ibunya membiarkan putrinya bersetubuh dengan pacarnya dan merekam. Motifnya itu untuk kepuasan diri dari ibunya, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. 2. Aborsi akibat hubungan layaknya suami dan istri ini, pada April tahun 2024 lalu, Hari diketahui hamil. Aksi Neneng pun berlanjut. Ia yang panik kemudian membantu anaknya itu untuk melakukan aborsi. Dengan segala cara, ia memberikan sejumlah ramuan hingga makanan seperti nanas muda asal kandungan Hari berhasil digugurkan. Takdir berkata lain, janin di dalam kandungan Hari justru bertahan hingga usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Ibunya berusaha untuk anak yang dalam kandungan itu digugurkan berusaha dengan segala macam cara seperti membeli nanas muda dan semacamnya tetapi kandungan dari anak itu tetap kuat, beber Nicholas. 3. Kelabui petugas medis Hari pun ternyata melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi rumahnya, di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada tanggal 16 April tahun 2024 lalu. Bayi tersebut lahir pada usia kandungan 26 minggu usai Hari mengkonsumsi obat-obatan penggugur kandungan. Pasca melahirkan, Neneng langsung membawa Hari dan bayi laki-lakinya ke Puskesmas Malaka Jaya untuk penanganan sekaligus memotong ari-ari. Untuk mengelabui petugas, bayi laki-laki itu dibawa Neneng dalam kondisi terbungkus plastik dan kardus, dan ia bawa sudah menemukan bayi tersebut di toilet umum dekat kontrakannya. Kata dia, bayi tersebut dilahirkan oleh pengamen wanita. Sayangnya, saat dilahirkan kondisi bayi sudah memburuk dan harus dirujuk ke RSKD Durensawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat penanganan medis, nyawa bayi laki-laki itu pun tak tertolong, dan tim medis yang merasa curiga dengan kondisi korban segera menghubungi jajaran Polsek Durensawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Akibat perbuatan tersebut para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dikenakan pasal 76 C-Jo, pasal 80 ayat 3, dan atau pasal 77A dan atau pasal 76 B-Jo 77 BU-RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 346 KUHP dan atau pasal 531 KUHP. Jelasnya.